Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Nova Rahmadani. Di sini saya akan menerangkan mengenai teks novel untuk siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai menganalisis isi dan kebahasaan novel. Bagian pertama yaitu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Berikut merupakan unsur intrinsik novel. Yang pertama ada tema. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Yang kedua ada plot atau alur. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis, tetapi juga urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Plot terdiri dari alur maju atau progresif, alur mundur atau regresif, serta ada alur campuran. Yang ketiga yaitu ada penokohan. Penokohan sendiri adalah teknik bagaimana mengarang, menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Tokoh sendiri terdapat tokoh protagonis atau merupakan tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam suatu cerita, yaitu biasanya orang-orang yang baik, mempunyai peran yang baik, atau yang selalu mendapat masalah itu termasuk tokoh protagonis. Selanjutnya yaitu ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang sifatnya buruk atau tidak bersahabat dan selalu menimbulkan konflik. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis sendiri yaitu tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Dan yang keempat yaitu adanya latar. Latar sendiri adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar terdiri dari atas latar waktu, latar tempat, serta latar suasana, dan latar sosial budaya. Yang kelima yaitu adanya amanat. Amanat merupakan pesan dari pengarang kepada pembacanya yang terkandung di dalam cerita novel. Baik, yang selanjutnya yaitu ada sudut pandang dan gaya bahasa. Sudut pandang sendiri adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita tersebut. Sedangkan gaya bahasa merupakan suatu corak dalam pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis di dalam cerita novel. Yang selanjutnya yaitu ada kebahasaan novel. Nah, mari kita pelajari berbagai bentuk kebahasaan novel. Struktur novel serta semua yang dikomunikasikan dalam novel dikontrol langsung oleh pengarang melalui manipulasi bahasa. Demi mencapai efektivitas pengungkapan, pengarang novel menyiasati bahasa dengan memanipulasi dan mendayagunakan secermat mungkin agar tampilan sebagai bahasa yang berbeda dengan bahasa non-sastra. Yang selanjutnya yaitu ada ciri bahasa novel. Yang pertama ada bahasa emotif, bahasa yang menggunakan emosi pembaca. Yang kedua ada bahasa yang digunakan dalam novel dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Yang ketiga ada bahasa dalam novel cenderung konotatif atau bukan makna sebenarnya. Yang keempat, bahasa novel menggunakan kalimat-kalimat denotatif atau kalimat denotatif sendiri yang memiliki pengertian dikandung sebuah kata secara objektif. Dan yang kelima yaitu ada bahasa ekspresif, merupakan bahasa yang memberi gambaran suasana hati. Dan yang keenam ada bahasa dalam novel bersifat sugestif.
Yang ketujuh, bahasa dalam novel juga menggunakan beberapa kata sebagai berikut, yaitu kata menyatakan urutan waktu atau konjungsi, temporal, kronologis. Yang kedua ada kata kerja yang menggunakan tindakan, kata kerja material. Yang ketiga ada kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Yang keempat ada kata kerja yang menggambarkan pikiran dan perasaan tokoh dalam cerita atau kata kerja mental. Dan yang terakhir yaitu adanya kata sifat. Berikut merupakan contoh menentukan unsur intrinsik dan kebahasaan dalam novel. Yang pertama, saya mengambil novel dengan judul Ronggeng Dukuh Parut, penulis Ahmad Tohari, penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta, tahun terbit 2011 dan terdapat 408 halaman. Yang pertama terdapat tema. Tema novel ini adalah kasih yang tak sampai. Alur ini menggunakan alur maju yang disertai dengan flashback atau kembali mundur ke masa lalu, baik yang dialami oleh tokoh utama atau pemeran lainnya. Dan yang latar tempat kejadian di sini yaitu ada di Dukuh Paruk atau ladang kebun di bawah pohon nangka dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu ada latar waktu, ada di sore hari, malam hari, dan pagi hari. Latar suasananya tentram, gembira, bangga, bahagia, tegang, dan genting. Tokoh dan penokohannya terdapat Rasus, yaitu bersahabat, dia juga pemberani, serintil, bersahabat dewasa, Dursun bersahabat. Majasnya menggunakan personifikasi, simile, metafora, metonimia, hiperbola, sinekdot, pertentangan atau litoses, repetisi, dan sindiran. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama seperti adanya kata aku dan sudut pandang pengganti orang ketiga baik dalam cerita maupun di luar cerita. Amanat atau pesan yang dapat disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui novel ini adalah hendaknya jangan memandang seseorang dari luarnya saja, tapi dari hatinya, dan jangan mau tertinggal dengan perkembangan zaman. Baik, itu merupakan penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar yang tertera. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.